Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang energi potensial listrik. Pertama kita mereview kembali hubungan antara usaha dan energi potensial. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi sama dengan minus perbedaan energi potensial gravitasi, yaitu W sama dengan minus delta EP atau minus EPB kurang EPA. Rumus ini berlaku umum jika gaya yang melakukan usaha itu adalah gaya konservatif. Gaya konservatif ini adalah gaya melakukan usaha hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir dari benda, tidak bergantung pada lintasan benda tersebut. Dalam bentuk integral, rumus di atas dapat kita tuliskan sebagai WAB sama dengan integral f ds dari titik A ke titik B, dengan ds menyatakan perpindahan dari benda tersebut. Kita telah pelajari bahwa gaya gravitasi adalah gaya konservatif, yaitu gaya yang usahanya tidak bergantung pada lintasan. Gaya listrik mempunyai sifat yang sama dengan gaya gravitasi, yaitu arahnya radial dan besarnya bergantung pada R. Gaya listrik merupakan gaya konservatif, maka konsep usaha sama dengan minus perubahan energi potensial berlaku juga untuk gaya listrik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, misalkan dua muatan Q dan Q0 terpisah dengan jarak R satu sama lain. Kemudian muatan Q0 ini kita pindahkan sejauh ds, yaitu sama dengan DRI karena sejajar dengan sumbu X, maka kita kasih vektor I, vektor satuannya I ya. Jika kita gerakan Q0 atau kita pindahkan Q0 ini dari titik A, ini dari titik A ke titik B, ya, titik A itu berjarak RA dan titik B berjarak RB, ini dihitung dari Q, muatan Q, maka usaha untuk memindahkan muatan Q0 ini adalah W dari titik A ke titik B adalah K kali Q kali Q0 kali 1 per RA kurang 1 per RB. Ini diperoleh dari konsep usaha sama dengan dari A ke B sama dengan integral vektor F ds ya. Dengan F adalah gaya listrik ya, yang kita tulis dalam bentuk vektor sebagai K kali Q kali Q0 per R pangkat 2I. Maka ini kita ganti menjadi integral dari RA ke RB dari gaya listrik K kali Q kali Q0 bagi R kuadrat I, ds nya kita ganti DRI, maka sama dengan kita keluarkan K Q kali Q0 karena ini besarnya konstan, berarti K kali Q kali Q0 integral dari RA sampai RB untuk 1 per R kuadrat DR. Ingat bahwa I kali I sama dengan 1 ya. I kali titik dari I sama dengan 1. Maka WAB nya sama dengan K kali Q kali Q0 kali min 1 per R dari RA sampai RB, atau sama dengan minus K kali Q kali Q0 kali 1 per RB kurang 1 per RA, atau sama dengan K kali Q kali Q0 kali 1 per RA kurang 1 per RB. Karena WAB sama dengan minus delta EPAB atau perubahan energi potensial dari titik A ke titik B, maka kita dapatkan perubahan energi potensial dari titik A ke titik B itu sama dengan K kali Q kali Q0 kali 1 per RB kurang 1 per RA. Rumus ini kita peroleh dengan menganggap Q0 nya positif, namun ini berlaku untuk semua situasi ya. Pada rumus ini tanda Q dan Q0 harus dimasukkan untuk mendapat jawaban yang benar. Energi potensial listrik merupakan
usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan Q0 dari titik tahingga ke titik yang berjarak R ya. Ke titik yang berjarak R dari muatan Q. Maka energi potensial dapat kita tuliskan sebagai K kali Q kali Q0 bagi R. Rumusan ini digunakan untuk menentukan besar energi potensial listrik dari sistem dua muatan yang berjarak R satu sama lain. Berapa besar energi potensial listrik untuk sistem lebih dari dua muatan atau beberapa muatan? Anggap ada 3 muatan yang terletak seperti pada gambar, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Masing-masing terletak pada titik A, titik B, dan titik C. Energi potensial listrik merupakan besaran skalar, sehingga energi potensial dari sistem 3 muatan merupakan penjumlahan skalar atau jumlah aljabar dari energi potensial tiap 2 muatan dalam sistem ini. Maka energi potensial sistem 3 muatan Q1, Q2, dan Q3 kita tuliskan sebagai EP sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R12, yaitu jarak antara kedua muatan, ditambah K kali Q1 kali Q3 per R13 tambah K kali Q2 kali Q3 per R23. Rumusan ini dapat kita pahami dengan menganggap semua muatan positif ya. Jadi Q1, Q2, dan Q3 kita anggap sebagai muatan positif. Dan mula-mula di ruang tempat A, B, dan C tidak ada muatan. Bawa muatan Q1 dari titik tahingga ke titik A. Ini tidak diperlukan usaha karena tidak ada gaya yang bekerja. Bawa muatan Q2 dari titik tahingga ke titik B. Selama perjalanan, muatan Q1 akan ditolak oleh muatan Q2, sehingga orang harus melakukan usaha untuk memindahkan muatan Q2 agar tiba di titik B. Usaha yang dilakukan orang ini diterima oleh sistem dan diubah menjadi energi potensial sistem, sehingga energi potensial sistem naik menjadi K kali Q1 kali Q2 per R12. Bawa muatan Q3 dari titik tahingga ke titik C. Selama perjalanan, muatan Q3 akan ditolak oleh Q1 dan Q2, sehingga orang harus memberikan gaya yang lebih besar. Usaha yang dilakukan orang kembali diubah menjadi energi potensial sistem, dan sistem akan menerima tambahan energi sebesar K kali Q1 kali Q3 per R13 dan K kali Q2 kali Q3 per R23, sehingga total energi sistem ini ditunjukkan seperti pada persamaan 1 ya. Oke, kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Muatan titik 5 mikrocoulomb digeser posisinya dari jarak 10 meter menuju jarak 5 meter yang diukur terhadap muatan titik lainnya minus 20 milicoulomb. Energi potensial listrik sistem dua muatan ini akan titik-titik-titik. Pada soal ini ditanya perubahan energi potensial listrik ya. Nah, pertama kita gambarkan ini muatan positif, misalnya Q1 5 mikrocoulomb dan muatan negatif Q2 min 20 milicoulomb berjarak R1 sama dengan 10 meter. Kemudian muatan Q1 digeser sehingga menjadi berjarak R2 ya, yaitu sama dengan 5 meter dengan Q2. Maka perubahan energi potensial sistemnya sama dengan K kali Q1 kali Q2 kali 1 per R2 kurang 1 per R1 ya. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 nya 5 kali 10 pangkat minus 6 dikali minus 20 kali 10 pangkat minus 3 dikali 1 per 5 kurang 1 per 10 ya. Maka delta EP nya sama dengan minus 90 Joule ya. Minus berarti berkurang, jadi energi potensial sistemnya berkurang sebesar 90 Joule.
Jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang kedua. Dua partikel A dan B yang terpisah pada jarak 20 cm secara berurutan memiliki muatan 5 mikrocoulomb dan minus 8 mikrocoulomb. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan partikel B agar berjarak 80 cm terhadap partikel A adalah partikel A, misalnya Ki A sama dengan 5 mikrocoulomb, dan partikel B, Ki B-nya sama dengan minus 8 mikrocoulomb. Mula-mula partikel B berada pada titik A dan berjarak 20 cm, yaitu RA, atau 0,2 meter dari muatan A. Kemudian partikel B dipindahkan ke titik B yang berjarak RB, yaitu 80 cm dari muatan A atau 0,8 meter. Maka usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan partikel B dari titik A ke titik B adalah WAB sama dengan minus delta EP AB ya, atau sama dengan minus EP B kurang EPA, atau sama dengan K kali Q kali B, K kali Q A kali Q B kali 1 per RA kurang 1 per RB. Jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat min 6 kali minus 8 kali 10 pangkat min 6 kali 1 per 0,2 kurang 1 per 0,8. WAB nya sama dengan minus 1,35 Joule ya. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Muatan listrik Q kecil sama dengan 4 mikrocoulomb berjarak 60 cm dari muatan tetap Q besar sama dengan 15 mikrocoulomb. Besarnya usaha untuk menggeser muatan Q kecil agar berjarak 40 cm terhadap Q besar adalah, misalnya muatan plus Q besarnya sama dengan 15 mikrocoulomb di bagian kiri ya, dan plus Q kecilnya sama dengan 4 mikrocoulomb. Misalnya muatan Q kecil ini pada posisi 1, maka jarak dari Q besarnya adalah R1 sama dengan 60 ya, cm atau 0,6 meter. Kemudian muatan Q kecil ini digeser menjadi berjarak 40 cm terhadap Q besar, maka digeser ke kiri. Jadi posisinya posisi 2 ya, maka menjadi berjarak R2 sama dengan 40 cm atau 0,4 meter. Maka usaha yang dibutuhkan ya, dari posisi 1 ke posisi 2 adalah min delta EP12 atau sama dengan K kali Q besar kali 1 per R1 kurang 1 per R2 ya, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 pangkat min 6 kali 15 kali 10 pangkat min 6 kali 1 per R1 nya 0,6 kurang 1 per R2 nya 0,4. Oke, maka usaha untuk memindahkan muatan Q kecil dari titik 1 ke titik 2 itu sama dengan minus 0,45 Joule. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang keempat. Muatan titik Q1 sama dengan plus 5,0 mikrocoulomb diam di titik asal. Muatan titik kedua sama dengan minus 2,0 mikrocoulomb bergerak dari titik X sama dengan 0,2 meter, Y sama dengan 0 ke titik X sama dengan 0,30 meter, Y sama dengan 0,40 meter.
Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya listrik pada Q2? Kita gambarkan dulu posisi muatan Q1 dan Q2. Ya, misalnya ini muatan Q1-nya berada pada titik asal dan muatan Q2-nya berada pada posisi X-nya sama dengan 0,2 meter dan Y-nya sama dengan 0. Ini misalnya R1 ya. Kemudian muatan Q2 ini digeser ke koordinat 0,3, ini 0,3 ke 0,4. Berarti ke posisi yang kedua. Jadi Q2 di posisi yang kedua maka berjarak R2 ya. R2 dari titik asal dengan X-nya 0,3 dan Y-nya 0,4. Maka R2-nya sama dengan akar dari 0,3 kuadrat tambah 0,4 kuadrat sama dengan 0,5 meter. Sedangkan R1-nya sama dengan 0,2 meter. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya listrik pada Q2 adalah W12 sama dengan minus delta EP12 atau sama dengan K kali Q1 kali Q2 kali 1 per R1 kurang 1 per R2. Maka W12 nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 nya 5 kali 10 pangkat min 6 kali Q2 nya minus 2 kali 10 pangkat minus 6 kali 1 per 0,2 kurang 1 per 0,5. Maka W12 atau usaha dari titik 1 ke titik 2 nya sebesar minus 0,27 Joule ya. Oke, kita lihat soal yang kelima. Tentukan energi potensial sistem muatan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk sistem 3 muatan, energi potensialnya EP sistem sama dengan K kali Q1 Q2 per D1 ditambah K kali Q2 kali Q3 per D2 tambah K kali Q1 Q3 per D3 atau sama dengan K per D karena D nya sama kali Q1 kali Q2 plus Q2 kali Q3 plus Q1 kali Q3. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 bagi 2 dikali Q1 nya 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali Q2 nya 10 pangkat minus 6 ditambah 10 pangkat min 6 kali Q3 nya minus 2 kali 10 pangkat minus 6 ditambah 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali Q3 nya minus 2 kali 10 pangkat minus 6. Maka EP sistemnya sama dengan sebesar minus 0,027 Joule ya. Oke, kita lihat soal yang keenam. Berapa usaha minimum yang harus dilakukan pada muatan Q sama dengan 1 mikrocoulomb untuk membawanya dari titik A ke titik B? Dalam gambar, bola padat bermuatan Q besar sama dengan 2 mikrocoulomb dengan radius R sama dengan 2 meter dipertahankan tetap pada suatu ruang. Titik A terletak di 12 meter dan titik B pada 10 meter dari pusat bola seperti yang ditunjukkan. Maka usaha yang dilakukan pada muatan Q kecil untuk memindahkan dari titik A ke titik B adalah WAB. Itu sama dengan minus delta EP AB. Itu sama dengan K kali Q kali Q besar kali 1 per RA kurang 1 per RB. K sama dengan
9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 pangkat minus 6 kali 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali 1 per RA nya 12 dikurang 1 per RB nya 10 ya. Maka usaha dari titik A ke titik B itu sama dengan minus 3 kali 10 pangkat minus 4 Joule ya.